Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema kita kali ini Sagittarius adalah em, yang tidak bisa dia lupakan dari dirimu. Oke, kira-kira apa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Ya. Jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Sagittarius. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius, di mana dia tidak bisa melupakan ini dari dirimu. Wah, dia tidak bisa melupakan apa darimu Sagittarius. Ya, ataupun mungkin Sagittarius energinya bisa terbolak terbalik, malah Sagittarius lah yang tidak bisa melupakan ini dari dirinya. Waduh, kita lihat ya. Di kartu pertama, wah, kamu itu seperti bintang ya. Kamu tuh penuh dengan percaya diri. Ya, bersamamu dia tuh kayak merasa aman, nyaman, dan merasa bahwa ada orang yang melindungi, ada orang yang menerangi. Ya, kalau kita dalam kegelapan tiba-tiba ada cahaya, kan kita merasa bahwa wah, itu tujuan saya tuh, wah itu tempat yang baik gitu, wah itu tempat finishnya gitu. Bersamamu tuh dia merasa bahwa saya terang gitu, saya aman, saya nyaman ya. Yang dia tidak bisa lupakan dari dirimu tuh, kamu tuh seorang bersinar, seorang yang pede, sehingga dia juga ikut pede, energinya positif ya. Betul tidak Sagittarius? Kamu pede atau minder? Ya. Tetapi di sini ada beberapa juga Sagittarius yang minder. Tetapi untuk koneksi di sini ya, dari orang ini, yang mana dia merasa bahwa kamu tuh pembawa energi positif untuknya. Dimana mungkin dia minder, akhirnya dengan dekat dengan dirimu atau bersamamu, dia bisa pede mungkin dalam hal finansial, mungkin hal keuangan, ya sama sih finansial keuangan ya. Kok dua kali berarti up ya, karena Sagittarius orangnya nggak pelit ya. Ataupun mungkin dalam hal apa ya, kalau dibilang ya tukar pikiran ya. Kamu bisa memberikan solusi dari permasalahannya, kamu orang bertanggung jawab. Nah, itu ya, dia merasa nyaman bersamamu. Di sini ada The Tower ya, kamu bisa menjadi pendengar yang baik, ataupun mungkin kondisinya kamu bisa mencari solusi pada saat dia kecewa, dia tersakiti, dia ada masalah. Kamu itu orangnya nggak munafik gitu ya. Pada saat bersama senangnya aja gitu, tapi pada saat bersusah juga kamu ada untuk dirinya. Ini ada bahkan untuk sahabat ya. Saya lihat di sini sahabat-sahabat kamu tuh nyaman bersama kamu Sagittarius, yang mana mungkin dia merasa Sagittarius itu orang toksik kadang-kadang ya. Tetapi dari sisi ketoksikan banyak hal yang positif. Kenapa saya bilang sisi ketoksikan yang banyak hal yang positif? Karena toksik ini dalam artian to the point. Kadang-kadang mereka merasa bahwa Sagittarius itu orangnya tuh kayak macam apa ya, tidak mengerti perasaan kami gitu. Tapi untuk kebaikan gitu. Contohnya, kamu itu, dia langsung to the point kan? Betul tidak Sagittarius? Ketik di kolom komentar. Kamu itu jangan ke sana, itu berbahaya ya. Tapi menurut dia, ih kok toksik sekali ya? Kok kenapa dia larang-larang saya ke sana? Tapi ternyata oh iya betul, berbahaya memang betul gitu. Karena Sagittarius orangnya nggak bicara yang lembut, dia langsung to the point, seakan-akan kasar. Makanya saya bilang toksik yang baik. Toksik yang baik itu artinya menyakiti hati, tapi maksudnya baik gitu.
Dia tidak berpura-pura baik gitu ya, padahal hatinya busuk. No, tetapi Sagitarius itu terkadang terkesan toksik. Tapi memang toksik karena orang sakit hati kan, karena ucapannya terlalu tajam. Tetapi sebenarnya makna di balik kata tajam itu adalah makna kebaikan, adalah satu kebaikan. Karena Sagitarius orangnya nggak suka banyak rayuan, banyak gombal-gombal. Dia langsung to the point aja. Dan itu terkadang disalahartikan oleh orang-orang yang agak sedikit sensitif, sehingga mereka cepat tersinggung. Makanya saya bilang toksik, karena terkadang Sagitarius mengukur dari dirinya, biasa aja kok, terlalu baper kamunya gitu ya. Ya orang kan beda-beda ya. Kalau mungkin Sagitarius mentalnya kuat, dibilang begitu kan dia oke-oke aja. Makanya saya bilang di sini ada yang sakit hati karena Sagitarius, kata-kata Sagitarius. Tetapi ya sama, ada makna tersembunyi di situ bahwa ternyata memang betul ya, di situ jalannya lagi diperbaiki, nanti jatuh nggak baik jalannya. Sagitarius sudah kasih tahu tapi saya ngeyel. Nah ini, jadi ada sesuatu yang mungkin yang dia tidak bisa lupakan, itu adalah rasa sakit, tetapi rasa sakit yang benar gitu. Jadi saya bilang toksik yang benar ya. Macam contoh, kamu jangan berpacaran dengan dia tuh orangnya, contohnya ya, dia orangnya itu, dia nggak bicara orangnya itu nggak baik ya, dia langsung to the point. Itu perempuan tukang tukang selingkuh gitu, langsung to the point, tukang selingkuh tuh, cowok tuh tukang selingkuh ya, bukan pakai bahasa yang itu kurang bagus, dia itu bisa mempermainkan perasaanmu ya, itu kan bahasanya kan yang agak sedikit lembut ya. Tapi kalau dia tidak, dia langsung to the point. Nah itu yang kadang-kadang, aduh, kok Sagitarius begitu jahat ya kepada pasanganku, kok dia langsung gini ya, atau ya pokoknya intinya katanya tuh langsung titik kasar. Sehingga ini juga membuat, kalau seandainya kamu dengan pasangan ya, dia merasa bahwa saya terintimidasi dan saya tidak diinginkan Sagitarius, padahal sebenarnya Sagitarius menginginkan dia, cuman terkadang to the point. Ya, macam contoh, kamu tuh kok jelek sekali sih? Atau kok kamu nih bau sekali sih? Kok kamu tuh kere sekali sih? Ini contoh ya. Padahal maksud Sagitarius ya, kamu kalau kere ya kerja supaya banyak duit gitu ya. Tapi Sagitarius kan nggak kasih solusi, dia cuma langsung to the point. Dia tuh mengambang. Jadi pasangannya juga tuh merasa bahwa bukan berarti Sagitarius tidak menerima akan dirinya, tetapi mau ada perubahan dari dirinya, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Dia merasa bahwa saya tidak diinginkan oleh Sagitarius karena saya jelek, karena saya bau, karena saya kere. Padahal sebenarnya dari sisi Sagitarius, kalau kamu kere, saya bilang kere itu kerja keras supaya banyak duit. Kalau kamu bau, kamu mandi gitu ya. Jadi seperti gitu, diskomunikasi ya. Jadi yang dia tidak bisa lupakan dari dirimu adalah to the point-mu yang blak-blakan, yang membuatnya sakit. Oke ya, wow. Berikutnya di sini kita lihat apa yang dia tidak bisa lupakan dari dirimu. The Fool. Wah, kamu energik ya. Kamu betul-betul bertanggung jawab. Kalau kamu sayang sama orang ya sayang, tulus aja apa adanya. Walaupun mungkin mulut kamu pedis, tetapi hati kamu sangat luar biasa baik. Dia tahu bahwa Sagitarius itu punya ciri khas bahwa dia orangnya bebas. Kayak di sini The Fool itu orang bebas, tidak bisa dipaksa, tidak bisa dikekang. Semakin kita kerasin Sagitarius, semakin keras, semakin membangkang, semakin membuatnya tambah pusing ya. Jadi ada sisi keras kepala Sagitarius ya, yang dia tidak bisa lupakan di sini, tetapi punya prinsip, dan prinsipnya bagus, bukan prinsip yang salah ya, ataupun yang nggak bagus ya, prinsip yang bagus, sehingga masih bisa dikategorikan keras kepala yang positif ya. Kamu punya prinsip, tetapi juga demokratis ya. Kalau memang kamu salah, kamu berani untuk meminta maaf, dan kalaupun ada yang salah, kamu bisa memaafkan ya. Wah, bagus nih ya Sagitarius ya. Oke, berikutnya ada The Chariot ya. Kamu orangnya pantang menyerah ya. Kompetisi, berjiwa kompetisi ya. Jadi kamu itu nggak takut dengan perkembangan atau perubahan-perubahan. Kamu bisa beradaptasi dengan baik, dimana kamu bisa membimbingnya, melindunginya, dan kamu bisa menopang orang ini. Jadi
eh dia merasa bahwa Sagittarius itu orangnya kalau dalam tim betul-betul eh, berjuang gitu, bukan hanya sekedar apa ya, sekedar jadi benalu gitu. Akan ada orang kalau kerja sebagai tim ya, untuk apa, kalau kerja ataupun mungkin dalam hubungan itu hanya matre, ataupun karena ada memanfaatkan, hanya memanfaatkan. Kalau Sagittarius tidak, malah dia banyak memberi ya, kamu banyak menopang, kamu banyak melindungi. Nah ini dia suka dari dirimu, yang dia tidak bisa lupakan dari dirimu, dimana pada saat kamu bisa berjuang bersama dengan mereka di titik nol ya. Jadi bukan hanya hasil yang kamu dapatkan ya, tetapi ya dari sisi apa ya, kalau dibilang pertemanan kamu memang full juga untuk bisa ya berjuang bersama gitu. Jadi ibaratkan kamu tuh bukan kacang lupa kulit gitu. Nah itu yang mereka suka. Ini kalau ini entah dari sisi pertemanan, entah sisi pekerjaan, atau mungkin sisi dari ini ya, percintaan. Jadi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu itu tahu bahwa kamu tuh mental pejuang, bukan mental pengemis atau mental pecundang. No, tapi kamu tuh mental pejuang ya. Dan kamu bisa bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan gitu ya. Jadi bukan orang yang lari dari kenyataan hidup atau lari dari masalah ya, walaupun mungkin kondisinya ada beberapa juga Sagittarius yang banyak diam ya. Tetapi kalau Sagittarius sudah diam dari masalah itu berarti dia sudah nggak mampu, udah bingung ya. Tetapi selama kamu masih mampu menyelesaikan masalah, kamu selesaikan. Nah itu ya. Di sini ada Queen of Cups ya, kamu pembawaannya agak gerasa gerusuh ya, kadang-kadang membuat dia tidak nyaman ya. Itu mungkin karena sama ya tadi ya, kamu tuh apa ya, kalau dibilang bisa membuat mereka nyaman, tetapi terkadang dirimu yang nggak nyaman dan akhirnya mereka nggak nyaman bersamamu. Bagaimana ya bahasanya, kalau bersamamu tuh mereka nyaman, tetapi terkadang dirimu itu merasa tidak nyaman dengan kehadiran mereka, dan akhirnya mereka merasa bahwa kayaknya saya tidak diinginkan gitu ya. Padahal mereka itu nyaman bersama kamu, tapi seolah-olah mereka itu ke kamunya itu nggak memberikan kenyamanan buat kamu. Mereka ini dari sisi mereka ya. Jadi terbolak terbalik. Terkadang itu Sagittarius ya seolah-olah itu kok saya bikin Sagittarius marah, cepat temperamen. Apakah saya ini tidak diinginkan Sagittarius? Saya mundur aja deh. Ini kalau dalam hubungan seperti gitu. Dimana saya nyaman bersama Sagittarius, tapi kok Sagittarius kok marah-marah terus, akhirnya saya nggak bisa, dimana saya tidak bisa memberikan kenyamanan buat Sagittarius, saya kecewa, saya hanya bisa mempersulit Sagittarius, saya mundur deh. Nah ini yang dia rasakan, yang dia tidak bisa lupakan dari dirimu tuh sisi gerasa gerusuhmu itu ya. Ini ada energi positif, ada positif negatifnya ya. Jadi kamu yang positif kamu ambil, negatifnya kamu introspeksi ya, karena dia merasa bahwa kamu orangnya panikan, gak bisa mengontrol emosi untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kamu punya masalah, bagaimana ya, kalau kamu punya masalah itu kadang-kadang kamu langsung marahnya ke orang lain ya, ataupun mungkin kondisinya apa ya, kalau di sini nggak mau. Terkadang Sagittarius tuh gini, kalau kondisinya dia dari energinya yang saya merasakan ya, kalau dia lagi happy semuanya happy, tetapi kalau dia lagi emosi yang nggak bisa gitu, nggak bisa dibilang nggak bisa dibilang baik-baik saja gitu. Sagittarius kalau happy dia akan membuat pasangannya happy, macam tadi kan, kamu bisa melindungi dia, bisa mengayomi, bisa menopang. Tetapi pada saat dirimu sendiri nggak baik saja, akhirnya kamu akan menjadi toksik untuk dirimu dan orang lain. Orang lain itu juga akan merasa bahwa saya ini nggak diinginkan oleh dirimu. Nah itu ya, jadi kamu tidak bisa mengontrol emosi dari dirimu sendiri. Mungkin kalau kamu mengontrol emosi untuk orang lain bisa ya, macam contoh mereka marah kamu, mereka maki kamu biasa aja, kamu malah nggak terpancing. Tetapi kalau untuk dirimu sendiri tuh nggak bisa, seolah-olah gini, macam kamu kalah ya, kalah dalam kompetisi tuh langsung kamu menyalahkan diri sendiri, dan akhirnya itu juga berdampak pada hubungan, seolah-olah pasanganmu itu
macam gimana ya, macam contoh ya, kamu lagi marah, ada tersakiti gitu ya, mungkin dengan pimpinan, karena pimpinan toksik gitu ya, tetapi ujung-ujungnya kamu bawa dalam hubungan ya, akhirnya pasanganmu yang kena. Nah ini, jadi kamu menyalahkan orang lain untuk melampiaskan emosimu ya. Jadi kalau ke orang lain kamu tuh kayak macam baik, happy, bisa mendengarkan tadi kan yang saya bilang di awal. Tetapi kalau untuk diri sendiri nih nggak bisa. Dan kadang orang memberikan masukan pada saat kamu lagi emosi nggak bisa masuk juga. Nah itu ya, ada sisi negatif dari dirimu, tetapi ya itu yang harus bisa dikontrol ke depan ya. Ten of Cups ya, kamu orangnya nggak pelit, kamu orangnya ya bisa berteman dengan siapa saja, bisa beradaptasi, dan orangnya ceria ya. Ya sama sih seperti tadi, orangnya best friend forever. Kalau kamu punya teman itu cuma 1, 2, 3 ya, mungkin bisa dihitung dengan jari, tetapi yang produktif, tetapi yang setia, tetapi yang memang betul teman sejati, bukan toksik. Makanya Sagittarius itu lebih banyak menyendiri. Tetapi kalau temannya ada teman, berarti temannya itu betul-betul teman-teman yang luar biasa care, yang sevibrasi dengan Sagittarius ya, yang bisa mengerti juga dengan keras kepala Sagittarius ya. Artinya kalau kamu berteman dengan sahabatmu tuh, sahabatmu udah ya mungkin kamu pernah marahan dengan dia ya, saling memaafkan lagi, jadi sama-sama sudah saling mengenal diri gitu ya, sama-sama sudah saling hidup susah senang bersama gitu ya. Jadi kalau bersama dengan kamu ya bukan orang lain lagi, sudah anggap kayak macam bagian dari dirimu dan dirimu bagian dari dirinya. Ini pun dengan pasangan sama ya. Pasangan tuh kadang-kadang ya, kalau seandainya kamu bertahan dengan pasangan itu pasti lama kalau sevibrasi, tapi kalau enggak ya pasti cepat, paling 1-2 bulan udah putus. Tapi kalau sevibrasi dan bisa mengenal dirimu dan marah, kamu bisa marah, kamu serasa ya itu bagian dari dirimu, dan dirinya bagian dari dirimu bagian dari dirinya, dan dirinya bagian dari dirimu, seperti gitu ya. Ibaratkan serasa pulang ke rumah gitu, bersamamu serasa pulang ke rumah, nggak ada topeng ya. Bahkan mungkin marah-marahnya ya, ataupun kamu bisa mengerti dia pun sama, kalau kamu marah ya dia mengerti gitu. Nah ini makanya saya bilang dia tidak bisa melupakan dari dirimu, karena ya dia sudah tahu dirimu, kamu tuh seolah-olah ya orang yang tidak palsu gitu. Kalau kamu memang marah, kalau kamu bahagia, kalau kamu punya uang ya kamu akan bantu, kalau tidak punya uang ya kamu akan bilang bahwa maaf saya nggak bisa membantu, saya lagi juga krisis. Nah itu ya, jadi dia sudah tahu keras kepala kamu, jadi mereka tuh nyaman aja bersamamu. Seven of Swords ya. Kalau Seven of Swords ini diskomunikasi saja ya, yang tadi sudah saya bilang ya, menusuk hati the Tower, cuman masalah ketersinggungan. Nah ini hati-hati, karena terkadang ucapan atau lisan Sagittarius itu menyakitkan buat sebagian orang yang belum mengenal Sagittarius, karakter Sagittarius. Kadang-kadang itu malah membuat bumerang buat Sagittarius, seolah-olah kamu tuh orang sombong, orang cuek, orang nggak punya hati, perasaan. Dan kalau orang belum kenal ya, kalau orang belum kenal itu mereka merasa kamu tuh sombong, angkuh, arogan, dan tidak punya belas kasih, dan ya sombong aja gitu. Padahal sebenarnya kalau orang sudah tahu kamu sisi dalamnya, kamu orang yang baik, orangnya best friend ya tadi. Kalau tak kenal maka tak sayang kan. Tetapi kalau kamu orang sudah kenal dirimu, makanya tadi best friend forever, selamanya, sampai selamanya, bersahabat sampai selamanya. Karena dia sudah tahu Sagittarius itu bukan orang palsu, bukan orang bertopeng, bukan orang pecundang, bukan orang makan puji. Ya kadang-kadang makan puji juga sih, tapi ya masih bisa ya pokoknya intinya nggak ada kepalsuan gitu. Tetapi kalau untuk orang yang manipulatif ya, yang hanya bisa memanfaatkan Sagittarius, itu kadang-kadang Sagittarius cepat baca. Jadi dia itu kadang-kadang merasa bahwa Sagittarius orang tidak punya hati gitu. Karena Sagittarius juga kadang-kadang dia baik sama orang ya, itu dia memberikan kayak macam menilai gitu. Oh ini orang ini baik tidak, oh buruk nih.
orang ini baik tidak, orang ini pecundang nih. Dia bisa, intuisi Sagittarius itu apa ya. Jadi terkadang Sagittarius juga tidak terlalu menggubris orang-orang toksik, karena dia tahu bahwa saya harus melindungi diri saya. Nah itu makanya Sagittarius itu terkadang dia bebas, ingin berpetualang, tetapi pada saat dia sudah tahu bahwa si A, si B, si C ini bukan tempatku, saya akan menghindar. Nah di situ yang orang-orang itu kadang-kadang merasa bahwa Sagittarius itu egois atau sombong. Nah itu, ini ada beberapa yang merasa seperti gitu. Kenapa? Karena dia mau memanfaatkan Sagittarius tetapi gagal. Ya, memanfaatkan dalam hal apapun, entah seks, entah uang, entah gaya hidup ataupun kestabilan apapun. Ya. Karena dia yang toksik, ini lebih ke pasangan. Ya, dia mau minta seks, atau mungkin dia pemalas, dia mau santai-santai aja nikmati hasil dari kerja keras Sagittarius. Karena ada pasangan juga yang matre. Ya, yang dia tidak bisa lupakan dari dirimu adalah topengnya kebuka. Kamu yang membuka topengnya gitu. Dimana dia sudah menutup rapat, tetapi kok masih bisa terlepas ya topeng saya. Karena Sagittarius intuisinya kuat, dia nggak bisa ditipu-tipu. Ya, dia akan pergi, bisa pergi. Yang mana mungkin dia merasa bahwa ini kita kan sudah terikat pernikahan. Ini contoh ya, kalau kita bicara sakral ya. Ini kan kita sudah terikat pernikahan. Pasti kamu akan masuk dalam jebakanku dan jeratanku sampai selama-lamanya. Tapi Sagittarius bisa keluar. Dia nggak peduli mau dibilang janda kek, duda kek. Selama mentalnya up, dia akan di situ. Selama mentalnya tertekan, dia akan keluar dari situ. Entah apapun penilaian publik, dia nggak peduli. Karena dia punya prinsip bahwa saya harus membahagiakan diriku. Orangnya keras, punya pendirian, tetapi ya tadi, pendirian yang bagus, pendirian yang tegas. Nah itu yang dia salut dari dirimu. Kamu tuh orangnya pemberani, mengambil keputusan dan menerima resiko yang dari keputusan yang kamu ambil. Wah, benar-benar sangat luar biasa. Jadi itu ya, orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini ya, orang-orang yang berpendapat ini, saya sudah menarik energinya dari inisial. Kita lihat inisialnya apa saja. Di sini kamu terkoneksi dengan huruf U, huruf G, huruf W, A. Aduh, gimana sih nih, goyang-goyang. Sabar ya. A, C, H, J, K, E, M, I, L, Y, B, O, C, P. Maaf di sini ya. P bisa nggak, lihat nggak ya? Bisa ya. P, V, dan A. A-nya double, energinya up ya. Oke. Jadi untuk koneksi dari inisial, kamu terkoneksi dengan U, G, W, A, C, H, J, K, E, M, I, L, Y, B, O, C, P, V, dan A ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak saya sudah menarik energinya juga, dimana kalaupun kamu tidak terkoneksi dari inisial, mungkin dari zodiaknya ya. Dimana kamu terkoneksi dengan Aquarius, ada Gemini, ada Cancer, ada Scorpio, Taurus, Pisces, Sagittarius, dan ada Capricorn. Oke, jadi untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Aquarius, Gemini, Cancer, Scorpio, Taurus, Pisces, Sagittarius, dan Capricorn ya. Oke,
Itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Sagittarius, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.